terbaik, saat yang terbaik, waktu yang terbaik dalam hidup ini. Selain pagi hari ini kita boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Dia dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Saat indah Tuhan, indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami
bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan. Amin. Haleluya. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sambil bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Haleluya Tuhan, amin. Ku rasakan kekudusan-Mu penuhi kami. Haleluya, penuhiku, ku rindu selalu, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lagi nyanyikan hadirat-Mu. Oh haleluya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami nikmati lawatan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Haleluya. Anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hanya baginya lah pujian pengagungan selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang hadir pagi hari ini muliakan Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu Yesus Tuhan kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan di tempat ini.
kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur memuliakan-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan kami, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kami tinggikan, kami muliakan Kau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami bawa pagi hari ini selain biarlah hidup ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lagi bawa hidupmu, hatimu. Ku membawa hatiku, dengan kasih Kristus, Ibu Gembala selalu pantang memimpin kita dalam doa pembukaan.
puji syukur hormat hanya bagimu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada semuanya karena anugerah-Mu. Sebab itu sebelum kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini, kami mohon kesucian datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari siapakah kami ini. Untuk itu sebelum kami mulai dan menghadap hadirat-Mu, kami mohon layakan kami. Kuduskan dan sucikan kami. Amen. Dari segala kekurangan kelemahan kami. Dan ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Supaya kami boleh layak bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami. Amen. Engkau hadir dalam segala hal. Haleluya, untuk itu karena Engkau saja yang menjadi pusat perhatian kami pada saat ini. Bapa, Engkau mengurapi kami semuanya dengan kekudusan daripada Tuhan. Mulai dari WL sampai kepada yang bermain musik, sampai kepada seluruh sidang jemaat Allah. Kami mau Tuhan lawat kami. Kami mau Tuhan jamah kami semuanya Tuhan. Sehingga pada saat kami boleh beribadah, kami menikmati hadirat-Mu yang suci dan kudus itu. Terima kasih Bapa. Kami mau usir segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba masuk di tempat ini dan mengganggu kami, mengambil alih perhatian kami. Dalam bentuk apapun kami bersatu hati dan mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Allah hadir di tengah ibadah kami. Sebab itu Bapa, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita ada pagi hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu kita beri salam di samping kiri kanan muka belakang karena saya lihat ada yang baru-baru masuk. Sambil kita berkata Tuhan kita Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang siap untuk bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bernyanyi bagi Dia. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Haleluya, amin. Ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus kita ajaib, haleluya. Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan kita ajaib. Kasih-Nya tidak berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuliakan Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi anak-anak sekolah minggu kita. Tuhan memberkati persembahan pujian mereka. Berkata bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Di mana saja kita pergi dan berada, Tuhan selalu ada. Bahkan Dia ada di tempat ini. Dia ada di hati saya dan saudara. Itulah sebabnya pagi hari ini kita masih akan bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan yang ajaib, kebesarannya tidak akan pernah tertandingi oleh apapun. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Memuji, meninggikan Dia. Sama-sama katakan, sayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami. Amin, haleluya, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, sarukan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatan kami. Amin, haleluya. Berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Engkau agung dan perkasa Tuhan. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dialah Raja mulia. Dia yang memerintah sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Haleluya.
kita Yesus Kristus. Dia Raja mulia, kasih-Nya, kuasa-Nya tidak akan pernah tertandingi oleh apapun. Haleluya. Kita bangkit berdiri dan tetap ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita percaya bahwa di tempat ini ada lingkupan kuasa Tuhan yang akan terus menguatkan saya dan saudara. Melewati setiap badai hidup, kita akan tetap tenang di dalam Dia. Sebab Dia Tuhan kita yang setia. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Nya sambil kita nyanyikan pujian. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Aku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, haleluya Tuhan, kami akan terbang bersama-Mu. Sebab Kau Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya Yesus. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan di saat badai bergelora. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Tomo 3 yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan.
saatnya Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu lewat hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan suara Tuhan. Sebab itu kuduskanlah kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan berkati firman-Mu hari ini, sehingga firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu untuk dapat disampaikan kepada kami semuanya. Segala bentuk pekerjaan iblis Tuhan yang tidak senang melihat kami untuk tenang dan bebas dengarkan firman-Mu, kami hancurkan segala tipu dayanya dalam nama Yesus Kristus. Kebebasan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Saya bersyukur saudara-saudara hari ini boleh beribadah di tempat ini. Dalam rangka, ya saya dalam pergumulan saudara-saudara, anak saya ya pendeta muda Leli Masa yang juga pernah menjadi pemuda di tempat ini, membantu pelayanan sebagai tamborin juga waktu itu. Anak-anak saya 3 orang itu perempuan semua, mereka sekolah di Mamuju, mereka beribadah di tempat ini, menjadi pelayan Tuhan semua di tempat ini. Dan mereka semuanya, yang pertama Leli itu hamba Tuhan, membantu saya dalam pelayanan. Yang kedua dan yang ketiga itu bekerja di Makassar. Ya, semuanya karena Tuhan, mereka giat juga dalam Tuhan. Sehingga mereka tamat tidak beberapa lama, mereka langsung dapat pekerjaan, mendapatkan posisi yang baik. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, anak saya yang pertama, sebenarnya penyakit ini sudah lama, tapi dia belum merasa saudara-saudara. Nanti pada akhir-akhir minggu ini saudara-saudara dia rasa ada rasa sakit di perutnya, ternyata ada kista. Dan kista itu sudah besar sepanjang sebesar 11 cm dan dokter bilang harus dikeluarkan karena dia masih gadis. Jadi saya bilang, saya berserah sama dokter mana yang terbaik. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kemarin hari Sabtu, hari Jumat kami masuk observasi dan hari Sabtu kami hadapi anak saya harus dioperasi saudara-saudara. Dan saya bersyukur Bapak Pendeta Max ya datang mendoakan kami bersama dengan Pendeta Adrianus sebagai ketua wilayah kami, suami istri datang, hamba Tuhan Ibu Jumiana. Jadi kami ada hamba-hamba Tuhan yang turut mendukung dalam doa sehingga prosesi operasi dapat berjalan dengan baik, lancar saudara-saudara. Dan hari ini sedang dalam pemulihan, ada dirawat di rumah sakit umum daerah saudara-saudara. Saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya katakan sama anak saya Leli, ya nak, kita ini jangan bilang Tuhan marah sama kita. Jangan bilang Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Di balik penderitaan yang kita hadapi saudara-saudara, ada kemuliaan Allah yang Tuhan ingin nyatakan. Kita cuma dengar firman, tapi kalau kita tidak nikmati firman, kita rugi saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu berkuasa, tapi kalau kita tidak alami masalah, kita tidak akan pernah melihat yang namanya kemenangan. Amin. Kita tidak akan melihat Tuhan itu berkuasa. Justru ketika kita dihadapi dengan persoalan dan masalah, kita bisa melihat Tuhan di dalamnya. Kita bisa melihat janji Tuhan dinyatakan. Ya. Itu sebabnya dari tempat ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala bersama dengan Wakil Gembala Bapak Pendeta Max yang mempercayakan saya untuk bisa membagi-bagi berkat lewat pelayanan firman hari ini. Saya tidak menyangka saudara-saudara, tetapi saya berkata sama Tuhan, kalau Tuhan percaya berarti Tuhan butuh firman yang saya mau sampaikan hari ini bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dah haleluya saudara-saudara, puji Tuhan. Untuk tidak membuang waktu, mari kita akan segera menemui pembacaan firman Tuhan. Kita akan temui firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke
16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Allah. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama karena ayat ini cukup pendek ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin ada yang belum kenal saya pelayanan saya di Tomo 3, gembala sidang di sana. 3 tahun lalu suami saya dipanggil Tuhan dan saudara-saudara di sana saya melayani bersama anak saya Leli. Anak saya Leli sudah tamat dari STT Jeffrey, lalu dia sekolah Alkitab, lalu dipraktekkan di sekolah juga, tetapi karena bapaknya Tuhan panggil, saya katakan kepada kepala sekolah saya butuh Leli untuk mendampingi saya. Kebetulan kepala sekolahnya teman baik dengan almarhum suami saya, Pendeta Eki Awi. Jadi saudara-saudara dia izinkan untuk lanjut praktek di tempat pelayanan dan puji Tuhan sangat membantu dalam melayani Tuhan saudara-saudara. Itu sebabnya ketika sakit saya cuma diam, Tuhan saya butuh anak saya. Ya saya bilang begitu. Dan saya percaya Tuhan menyembuhkan karena Tuhan masih mau pakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Tomo 3. Jadi saudara-saudara sudah saya perkenalkan ya, tidak asing lagi dan sudah banyak yang tahu. Paling 1-2 yang tidak kenal. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini saya memberikan tema melakukan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti daripada melakukan kehendak Allah berarti mengerjakan apa keinginan Tuhan dalam menghadapi pergumulan atau masalah. Kalau kita baca saudara-saudara dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22 itu merupakan nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, bagaimana ketika mereka menghadapi pergumulan hidup. Bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika sikap hatinya dalam menghadapi pergumulan atau masalah hidup. Karena yang namanya manusia saudara-saudara itu tidak lepas daripada persoalan. Ya. Kita selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah hidup. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat yang sangat penting yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Baik dia hamba Tuhan, baik dia jemaat Tuhan. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan pun harus hadapi yang namanya masalah hidup. Kalau orang bertanya bagaimana supaya kita tidak dapat di masalah, ya pulang ke rumah Bapa. Selesai, tidak akan pernah hadapi masalah. Itu jawabannya. Tetapi kalau selama kita masih hidup dipercaya Tuhan bergerak, bernapas, hidup, maka kita tidak bisa menghindar yang namanya persoalan hidup. Tetapi kita bedanya orang percaya yang mengerti firman, yang kenal Tuhan, siapa Tuhan, saudara-saudara. Ketika menghadapi masalah itu kita tenang-tenang saja, itu bedanya. Karena kita sudah paham arti tentang kehidupan. Selama kita hidup dan bergerak dalam dunia ini, masalah akan datang, tetapi itu menjadi proses bagi kita supaya kita bisa naik tangga, naik level. Iman kita itu bertumbuh saudara-saudara. Karena Tuhan tidak mau kita jadi anak-anak terus. Tuhan mau kita dewasa, bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Itu tujuan yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Harus bertumbuh. Bagaimana mau bertumbuh? Lewati proses. Jangan marah sama Tuhan. Jangan mengeluh sama Tuhan. Jalani saja saudara-saudara. Kalau kita marah, kita mengeluh, tidak pernah kita akan naik level saudara. Tidak akan pernah naik tangga. Iman kita akan seperti anak kecil. Tidak pernah jadi dewasa.
Saya 30 tahun penggembalaan saudara-saudara. Saya melihat jemaat semakin dewasa. Angka 30 itu angka kedewasaan. Apalagi di tempat ini. Sudah berapa tahun tante pelayanan di sini? Berapa? Jalan 50 tahun. Angka kemenangan 50. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, ada 3 nasihat. Waktu kita hadapi persoalan, waktu kita hadapi masalah, saya katakan tadi, jangan sekali-kali kita marah sama Tuhan. Jangan kita rasa kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Saudara lari dari Tuhan, saudara pergi tinggalkan masalah. Ketemu lagi nanti masalah itu. Kita tidak tahu kapan ketemu lagi. Karena Tuhan mau proses kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka hal yang pertama yang saya lihat di dalam firman ini, saudara-saudara, nasihat dalam kita menghadapi hidup ini. Yang pertama, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bertentangan dengan keinginan daging. Memang keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Roh mau kita bersukacita, tetapi daging akan berkata, kenapa kamu mau bersukacita? Khawatir, takut. Tetapi lihat ini firman Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat. Bersukacitalah senantiasa. Bahkan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 2 kali ditekankan. Merupakan satu nasihat yang penting bagi jemaat yang ada di Filipi. Bahwa waktu menghadapi persoalan, jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Bersukacita saja. Karena Amsal katakan orang yang bersemangat itu yang dapat menanggung penderitaannya. Cuma orang yang bersukacita yang bisa kuat menghadapi penderitaan. Karena waktu kita bersukacita, ya, ilmu kedokteran ada zat endorfin yang keluar. Dia justru akan menjadi obat yang manjur bagi kita. Waktu kita sakit, jadi obat yang manjur bagi kesehatan kita, saudara-saudara. Kata bersukacita itu sangat dibutuhkan kita. Karena dalam bersukacita itu pasti ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini 3 hal ini dibutuhkan kita manusia, saudara-saudara. Waktu hati kita senang, waktu hati kita penuh dengan damai sejahtera, apapun kita bisa kerjakan. Pasti kita bisa kerjakan. Kita kuat. Tapi coba waktu semangat kita menurun, saudara-saudara, semua kita tidak bisa kerjakan. Justru kita malah sakit. Amin. Amin, saudara-saudara. Pasti sakit. Tapi waktu kita bersukacita ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Saya hadapi anak saya ini bukan penyakit main-main, saudara-saudara. Dokter katakan ini, dikatakan operasi besar, Bu. Apa saya takut hadapi? Saya cuma bilang, Tuhan, saya menikmati saja apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saya menikmati saja. Saya bilang sama anak saya, nah, bersukacita saja, bersyukur sama Tuhan. Dia lalu saudara-saudara dia nyanyi ada lagu kesukaannya. Tuhan Yesus paling baik, sangat baik itu. Sangat apa bagaimana? Pokoknya seperti itu. Ya, jadi saya perhatikan habis operasi menyanyi. Kadang-kadang kesakitan menangis akibat habis operasi, saudara-saudara. Tetapi saya lihat dia tetap bersyukur sama Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan itu. Dan memang sejak dari kecil saya memang tanamkan mereka untuk terus harap Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau mau berhasil, mau melihat Tuhan menyertai,
kamu harus dekatkan dirimu sama Tuhan. Sehingga ketika mereka dewasa, saudara-saudara, mereka terus mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama, menghadapi pergumulan, persoalan, masalah hidup, bersukacita saja. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Jangan marah, sekali lagi saudara-saudara, sama Tuhan. Tuhan itu terlalu suci dan kudus. Tuhan itu terlalu baik dan sangat baik. Dia terlalu agung yang harus kita tinggikan setiap saat. Karena Tuhan dapat menyelesaikan semua masalah. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Sebab Dia berkuasa atas kehidupan kita. Waktu Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Jadi kalau Tuhan kita berkuasa atas alam semesta, maka sudah pasti tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ya. Mau susah, mau senang, tetap berdoa. Kenapa saudara-saudara? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Matius pasal yang ke-26 ayat 41 bilang begini. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetaplah berdoa. Artinya selama kita hidup bernapas, jangan berhenti berdoa. Waktu Tuhan sudah jawab doa kita, waktu Tuhan sudah berkati kita, jangan kita putus doa. Kenapa saudara-saudara? Waktu Tuhan jawab doa kita, waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita putus doa, kita bisa berubah. Manusia itu bisa berubah, saudara-saudara. Yang tadi-tadinya setia, yang tadi-tadinya rajin, yang tadi-tadinya menopang pekerjaan Tuhan, bisa berubah. Kenapa? Karena sudah di atas, sudah diberkati Tuhan. Mudah jatuh. Makanya Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Waktu kita susah, terus berdoa sama Tuhan. Supaya kita kuat, tidak tinggalkan Tuhan karena masalah yang berat kita hadapi. Kita tetap setia sampai Tuhan tolong kita, sampai Tuhan berkati kita. Kita tetap setia, justru malah kita semakin menyukakan hati Tuhan. Menjadi penopang bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, menjadi berkat di dalam jemaat Tuhan di sini. Sehingga jemaat di tempat ini menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi berkat terhadap jemaat yang lain. Saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan, saling membantu. Makanya Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Amin. Waktu kita diberkati, kita putus doa, saudara akan sombong. Saudara bisa tidak menghargai orang lain karena saya sudah diberkati. Kita akan acuh tak acuh. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah putus. Padahal kita sementara menuju kehancuran. Karena berkat itu cuma kepercayaan, saudara-saudara. Tuhan itu pemilik segalanya. Kita ini cuma pengelola. Dipercaya Tuhan selama kita hidup. Tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik dengan Tuhan, saudara-saudara, ya, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya nama Tuhan saja selalu dipermuliakan. Bukan karena kita, bukan karena saya. Oh, kalau bukan saya tidak mungkin seperti ini. Itu tidak akan ada pada kita. Tetapi kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Amin. Yang ketiga, nasihat yang ketiga. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini dalam segala hal ini saudara-saudara berbicara tentang bukan cuma waktu kita diberkati, tetapi waktu kita dalam keadaan susah, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi penderitaan. Tidak semua orang dalam penderitaan bisa mengucap syukur, saudara-saudara. Tidak mudah. Menghadapi penyakit yang rasanya tidak mungkin dokter sembuhkan. Masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Itu tidak mudah. Makanya 3 hal ini merupakan sesuatu yang sangat dikehendaki Tuhan. Ya. Ayat yang ke-18. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 hal ini merupakan sesuatu yang sangat dikehendaki oleh Allah. Supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, saudara-saudara. Kita selalu dengar Yesus itu Allah yang menyembuhkan. Tapi kita tidak alami itu yang namanya kesembuhan. Kita cuma jadi penonton, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mau kita alami. Kita betul-betul kenal Tuhan. Kalau kita cuma samar-samar, kita cuma dengar-dengar tidak alami saudara-saudara. Maka kekristenan kita ini sama seperti orang-orang di luar sana. Kristen KTP. Kalau mau gereja ya gereja. Kalau mau melayani ya melayani. Kalau tidak siapa yang mau marah. Tetapi saudara dikasih Tuhan. Kalau kita belajar tahu mengucap syukur dalam segala hal. Mau diberkati. Mau sedang diberkati, mau kurang diberkati, atau tidak sama sekali. Kalau saudara bertahan, tahu mengucap syukur. Semua yang tidak baik bisa dirubah oleh Tuhan. Sehingga saudara menikmati janji Tuhan. Ini yang Tuhan mau kejar. Jemaat harus menikmati janji Tuhan. Mengalami pengalaman di dalam Tuhan. Bukan menjadi penonton. Bukan menjadi pendengar yang setia. Tetapi mengalami bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang tidak bisa diterima dengan logika kita ini saudara-saudara. Tuhan sanggup kerjakan. Tetapi diawali dari mengucap syukur dalam segala hal. Syukuran panen baru-baru saudara-saudara di tempat kami. Ini tema yang kami angkat. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebelumnya 1 bulan sebelumnya saudara saya sudah ditanamkan di hati saya itu Mazmur 118. Itu saya punya pikiran ya. Oh karena mengucap syukur ya di situ Mazmur 118 ayat 1. Tapi sudah mau dekat syukuran, ini hati saya menunjuk ayat ini. Saya bilang Tuhan, kenapa ayat ini yang harus disampaikan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya langsung ya taat saja. Berarti jemaat butuh firman ini. Lalu saya sudah SMS Bapak Pendeta Max. Tapi saya hapus. Ada di HP-nya pasti ada tulisan terhapus. Saya ganti. Temanya Pak, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2 minggu mau ke acara, anak saya sakit. Bukan main-main penyakitnya saudara-saudara. Ada kista yang panjang 11 cm. Saya saudara-saudara bilang, dalam ini daging saya bilang, saya undur saja ucapan syukur ini. Ya. Tetapi di dalam hati saya, kerjakan. Jangan dirubah. Karena ini dirangkai dengan pengucapan syukur 30 tahun penggembalaan saudara-saudara. Waktu saya dengar berita ini saudara-saudara, saya bilang sama Leli. Kan sebelumnya saya sudah bilang, Leli nanti kamu yang melayani puji-pujian lagi nak ya. Untuk syukuran panen kita. Ulang tahun penggembalaan. Iya mak. Dia bilang begitu. Waktu sakit kan setidaknya semangatnya mulai pudar ya. Ya mulai diam-diam ya. Saya bilang, bagaimana Leli masih mau tetap pimpin puji-pujian? Iya saya mau tetap.
Tuhan kasih dia kekuatan saudara-saudara. Memang waktu pimpin puji-pujian Pak Max dengan istri sempat curiga yang negatif terhadap anak saya. Karena memang perutnya agak membesar. Karena sudah 11 cm. Ya, banyak teman-teman hamba Tuhan juga sudah berprasangka salah. Tapi saya sudah sempat klarifikasi. Saya katakan di teman-teman hamba Tuhan tolong dukung dalam doa. Anak saya Leli hari minggu depan akan dioperasi. Hari Sabtu mau dioperasi. Tolong didoakan saudara-saudara. Ini penderitaan yang luar biasa buat saya saudara-saudara. Menghadapi anak saya, penyakitnya bukan main-main saudara-saudara. Tapi saya katakan Tuhanku berkuasa. Dokter yang pakai. Saya bilang sama anak saya, nak itu penyakitmu Tuhan mau buang. Ada dokter yang dipakai Tuhan untuk bisa membuang penyakitmu. Kita berdoa supaya tangan Tuhan yang mengoperasi. Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter untuk menangani. Sehingga waktu keluar saudara-saudara saya dengan pendeta Adri, pendeta Pak Max ini, lihat bagaimana ditaruh di atas dalam toples. Cukup besar saudara-saudara. Dan penyakit ini saya tumpang tangan. Saya bilang matikan sampai akar-akarnya Tuhan dan tidak akan kembali-kembali. Saya langsung putuskan itu dalam nama Yesus. Bukan saya yang berkuasa. Tetapi doa kita itu saudara-saudara punya kuasa. Kalau disertai dengan pengucapan syukur. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki. Itulah yang disukai Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita mau senang-senangnya saja. Jangan kita kejar berkatnya Tuhan. Kejar Yesus, sumber segala-galanya. Itu yang kita kejar saudara-saudara. Sebagai bukti bahwa kita mengejar Tuhan, nyatakan hati kita, tindakan kita saudara-saudara, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau diizinkan kita harus menghadapi badai, pergumulan, penderitaan, masalah. Bertahan setia sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan, bersuka cita. Waktu kita bersuka cita, iblis tidak punya kesempatan untuk melemahkan iman kita. Waktu kita bersuka cita, dia tidak akan bisa merampas damai sejahtera itu untuk kita tinggalkan Tuhan. Tetapi membuat kita semakin kuat, semakin percaya sama Tuhan. Dan di sana kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Amin saudara-saudara. Bersuka cita saja. Tetap berdoa. Dalam firman ini tidak pernah dicatat, ya sebentar nanti berhenti berdoa. Enggak, tetap berdoa. Karena iblis kadang-kadang serang kita lewat persoalan saudara-saudara. Supaya kita lemah. Tujuannya apa? Tinggalkan Tuhan. Anak-anak muda, ya banyak godaan, banyak tantangan. Pergaulan sekarang bukan pergaulan yang baik-baik. Banyak merusak anak-anak muda melalui apa? Media sosial, HP. Bebas bisa nonton apa saja. Saya bilang sama anak-anak saya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau dipercaya Tuhan berkat, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan main-main atas kepercayaan Tuhan. Supaya kamu dipercaya lebih lagi atas saudara-saudara. Dan yang sangat penting, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, dalam kekurangan, ya, dalam kelimpahan. Saudara kita lihat dulu dalam Filipi pasal 4. Bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi tentang kekurangan dan kecukupan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan.
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu luar biasa saudara-saudara. Rasul Paulus sudah ajar kita, waktu kita kekurangan tetap mengucap syukur saja. Tuhan bisa adakan apa yang kita butuhkan saudara. Dalam kelimpahan, apalagi dalam kelimpahan mengucap syukur. Supaya kepercayaan Tuhan itu ditambahkan. Naik, terus naik. Selama kita tetap mengucap syukur dan tetap percaya sama Tuhan. Bergantung, berharap sama Tuhan. Lihat pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara, 3 tahun lalu suami saya dipanggil Tuhan. Saya masih menyekolahkan, mengkuliahkan anak saya 2 orang. Masih kuliah. Leoni itu sudah mau dekat susun skripsi. Banyak kebutuhannya saudara-saudara. Ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Mau wisuda banyak kebutuhan. Tetapi semua yang saya butuhkan Tuhan cukupkan balah lebih. Sampai pulang masih ada sisanya saudara-saudara. Anak saya Lady waktu itu masih semester 5. Masih banyak kebutuhan. Tetapi cukup malah lebih. Kenapa saudara-saudara? Hidup saya gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak bapaknya meninggal saya dapat firman Tuhan. Saya dapat ayat dikatakan Tuhan itu menjadi pelindung bagi para janda dan menjadi bapa bagi anak-anak yatim. Saya bilang sekarang bapamu Tuhan nak. Karena Tuhan yang bilang anak-anak yatim itu bapaknya langsung Tuhan. Ibu-ibu janda itu dilindungi Tuhan. Karena setiap istri, setiap ibu dia membutuhkan perlindungan. Waktu masih ada suaminya, suami menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak. Tetapi ketika Tuhan ambil, Tuhan langsung menjadi pelindung. Jadi kalau kita butuh sesuatu tinggal bilang Tuhan saya butuh ini. Tuhan adakan. Jadi apa yang susah? Lakukan saja firman. Jadikan Tuhan itu menjadi sumber segala-galanya. Maka semuanya pasti akan teratasi. Ada haleluya saudara-saudara. Lakukanlah kehendak Tuhan. Ya. Hadapi masalah, hadapi persoalan, hadapi tantangan. Ingat bersukacitalah. Supaya kita tidak sakit waktu hadapi masalah. Dipikirkan terus. Jangan pikirkan penyakit. Saya bilang sama Leli, jangan pikirkan penyakitmu nak. Pikirkan bagaimana kau bisa hidup menyenangkan Tuhan. Pikirkan saja Tuhan. Ingat firman-Nya, apa janjinya. Supaya kita tidak patah semangat. Tetapi semakin kita mengasihi Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh hari ini saudara-saudara. Tetapi sekiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Menjadi satu pegangan bagi kita. Menghadapi hidup ini. Ingat firman Tuhan, bersukacita saja. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Saya mengajak kita menyanyikan pujian. Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama
kasih Tuhan. Tuhan selalu berfirman, tidak pernah kebetulan saudara. Ada maksud dan tujuan yang Tuhan ingin nyatakan bagi saudara dan saya. Menghadapi pergumulan, menghadapi masalah itu tidak mudah. Tetapi ketika saudara mengingat akan firman Allah ini, bahwa saudara sedang melakukan kehendak Tuhan, kita mau bersuka cita menghadapi persoalan. Kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Maka iman saudara akan naik. Saudara akan terus mengenal Tuhan, siapa Yesus itu. Dan saudara akan alami janji Tuhan. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara akan nikmati. Sehingga ketika saudara diperhadapkan dengan masalah-masalah selanjutnya. Itu menjadi pengalaman yang indah bagi kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan terus menolong, menyatakan penyertaannya bagi kita yang melakukan segala keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Dengan kasih Kristus, Ibu Yeni Sukume yang memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus kita yang ajaib. Ku selalu sembahmu.
mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau hadir lewat firman-Mu pagi hari ini kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Engkau mengerti, Engkau melihat keberadaan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu bagi kami. Untuk mengajar kami mengenal kehendak Engkau. Engkau ada bukan saja saat kami senang, tapi Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Dalam segala hal Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan itu yang membedakan kami dengan yang lain. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus yang setia kepada kami dan setia kepada firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami menjalani hidup kami dan permasalahan yang masih Tuhan izinkan. Untuk kami senantiasa bersuka cita, tetap berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bagi manusia ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk memampukan kami. Dan Roh Kudus-Nya yang akan menolong, memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagi Tuhanlah segala hormat, puji-pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa khusus buat hamba Tuhan Leli. Tuhan Yesus memberkati dan kami yakin percaya mujizat Tuhan sudah dinyatakan atas hidupnya. Dan diberkatilah pelayanan di Tomo 3. Ibu Eli bersama seluruh sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua yang hadir pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan di Salu Pangkang 1 diberkati oleh Tuhan. Semua umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, Tuhan yang menjadi pengharapan mereka, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, syukur bagi Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap usaha mata pencaharian kami. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Dan kami siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan dengan luar biasa pagi siang hari ini. Dan saatnya kita akan bawa korban persembahan. Dan dari tempat ini kami juga sampaikan bagi jemaat atau setiap kita yang hadir yang ingin membantu kami jemaat yang ada di tempat ini dalam pencarian dana ulang tahun gereja yang ke-50, ada amplop disediakan di depan. Jika bersedia mengisi, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan pasti memberkati. Puji Tuhan yang bertugas untuk membawa kolekte, silakan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, memuliakan. Apa besar perbuatanku, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong
Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong membela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu, haleluya Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita siang hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa tidak menjadi kekurangan dalam hidup kita, tapi kita akan terus melihat berkat Tuhan dilimpahkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di sepanjang hidup ini. Kita akan terus melihat penyertaan bahkan berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan menyaksikan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama-sama. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6 sore, kebaktian pemuda dan remaja di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Bapak Gusti.
Theo, dan Stephen. Singers Bapak Hanus Muntuan, Bapak Otniel Amba, dan Bapak Yonas. Rebana, Reren, Fani, Amora, dan Dea. Multimedia, Tere. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Yosefina Redi. Aser, Bapak Ibu Petrus. Jadwal pelayan ibadah Rea kedua. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik Ilse, Bapak Gideon, Tria, dan Stefan. Singers Indri Sondak, Tirza, dan Vanessa. Rebana, Reren, Fani, dan Amora. Multimedia Tere. Kolektan Octavia dan Risma. Aser Bapak Ibu Ignatius Ismail. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pengumuman tambahan. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara Saudari siang hari ini, dan terima kasih untuk kehadiran kita semua, terlebih buat Ibu Gembala dari Salupangkang dan Gembala dari Tomo 3 yang telah melayani kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, mewakili Gembala yang ada di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami ucapkan terima kasih, semakin sehat kuat dipakai Tuhan dengan luar biasa, bahkan adik Leli dipulihkan Tuhan dengan kuasanya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab sungguh perbuatan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Sepanjang hidup ini kita terus melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Gembala akan memimpin kita di dalam doa berkat. Selalu
Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang telah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir saat ini telah diberkati oleh Tuhan. Baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah dengan firman-Mu kami tetap bersukacita. Dengan firman-Mu kami tetap melihara diri di dalam berdoa kepadamu dan mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kami. Ajar kami jemaat di tempat ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Yang kami tidak akan tinggal menjadi kanak-kanak rohani, tapi kami boleh dewasa di dalam iman, karena Engkau akan datang kali yang kedua menjemput gereja-Mu yang sempurna, yang dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan dan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kesempatan ini kami berdoa sekali lagi bagi hamba-Mu Leli yang sedang dalam pemulihan. Kami percaya tangan Tuhan terulur dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Setiap umat-Mu yang datang dengan kelemahan tubuh, dalam nama Yesus dikuatkan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan kekasih kami Teddy, suami istri dan anak-anak yang hari ini akan kembali ke Palu dalam tugas-tugas yang ada. Kami boleh berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Lindungi mereka dalam perjalanan, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka boleh tiba di Palu dengan selamat, dan berkati dalam tugas-tugas yang ada. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami percaya berkat-Mu sudah ada atas hidup kami semua. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Layanan ibadah sebentar malam pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan kembali dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu. Ampuni segala kekurangan, salah dosa yang Engkau dapatkan dalam kami. Dan setiap korban persembahan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali.
Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.